Selanjutnya, pada sub pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang cyber physical and social system. Jika kita melihat definisi dari IoT, kita sering mengacu ke pengertian cyber physical system, di mana sistem yang menghubungkan antara dunia cyber, dunia virtual, dengan dunia fisik, gitu ya, dunia nyata. Tetapi menarik ketika ada tambahan sosial di sini. Nah, seperti tujuan dari pokok bahasan ini, yaitu faktor-faktor di luar teknologi IoT yang mempengaruhi perkembangan IoT adalah bagaimana manusia sebagai subjek dan objek dari teknologi IoT ini turut membentuk bagaimana teknologi itu didesain, digunakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Tujuan dari sistem IoT tentu saja yang kita tahu adalah berinteraksi dengan dunia fisik, begitu ya. Suhu, terus kemudian energi, sesuatu yang mungkin memang dirasakan gitu. Nah, dunia fisik tadi tentu saja terdiri dari objek-objek yang fisik tadi, gitu ya. Di luar sistem yang secara teknik teknologi gitu ya, dan juga manusia. Artinya ada objek fisik itu misalnya ya tadi suhu udara begitu ya, terus kemudian kecepatan angin dan lain-lain gitu ya. Selain memang sistem teknologi yang sudah ada sekarang gitu. Dan yang salah satu yang menjadi kunci juga yang termasuk sebagai physical object adalah manusia. Nah, kalau kita bicara tentang manusia, dia punya tubuh begitu ya, yang bekerja dengan mengikuti hukum-hukum alam begitu, punya pikiran, terus kemudian punya mental proses cara berpikir, proses berpikir, yang mana sebenarnya secara karakteristik manusia itu berbeda dengan robot begitu ya, ada perasaan, ada tidak statusnya tidak 0 dan 1. Maka kemudian dalam rangka untuk membangun sebuah sistem yang berinteraksi dengan real world, dengan dunia nyata, di mana ada objek objek alam begitu ya, lalu kemudian ada teknologi yang sudah ada, termasuk di dalamnya adalah manusia, maka seluruh real world tadi harus dipahami, termasuk bagaimana kita memahami manusia untuk mengembangkan teknologi yang tepat guna untuk manusia. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa objek di real world itu mempunyai spektrum yang continuous, tidak 1 dan 0. Sehingga dia punya multidimensional states gitu ya, statusnya, posisinya itu tidak iya dan tidak melulu begitu ya, tetapi dimensinya beragam. Dan juga dynamic properties bisa berubah ya. Artinya kondisi real world itu yang termasuk di dalamnya ada manusia itu bisa berubah antara waktu pagi dan sore, itu bisa berubah. Nah, oleh karena itu, dua poin terakhir ini dalam rangka mengembangkan sebuah sistem IoT yang bisa menjawab kebutuhan dari real world, dari dunia nyata, termasuk di dalamnya adalah manusia, maka behavior, mentality, dan preferensi ya, pilihan dari dunia nyata tadi yang di dalamnya ada manusia itu perlu dianalisis. Begitu ya. Kita perlu belajar tentang ergonomi, bagaimana memahami respon manusia terhadap perubahan kondisi luarnya begitu ya. Tujuannya apa sih? Ya untuk mengembangkan sistem IoT yang reliable. Karena kalau tidak dilakukan analisis, maka efeknya bisa severe ya, artinya parah begitu. Bagaimana kemudian otomasi, terus kemudian keputusan yang tidak yang dilakukan oleh mesin itu tidak memahami bagaimana behavior manusia, itu hasilnya bisa fatal.